Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia Tusholica, NPM 203100026 kelompok 3. Sekarang kita akan lanjut lagi tentang sharing with laboratorium anatomi di pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua ini kita juga akan membahas tentang 4 klinis. Lanjut aja. Untuk yang klinis yang pertama itu ada salpingitis. Definisinya sendiri, salpingitis adalah keadaan inflamasi atau peradangan pada tuba Fallopy yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul PID. Peradangan ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada saluran tuba yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesuburan wanita. Etiologinya, salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorrea dan chlamydia. Etiologi lain antara lain yaitu infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenzae. Penyebab salpingitis, infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributornya. Terus patofisiologinya, patofisiologi salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba Fallopy. Salah satu mekanisme fisiologis pencegahan terjadinya infeksi ascendens adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukus. Terjadinya penyakit radang panggul PID akibat gonorrea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis dan terjadi kontraksi peristaltik dari uterus hingga cairan bergerak ke arah sefalik. Tindakan yang melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterine device atau IUD, biopsi endometrium, serta dilatasi dan kuretase juga dapat menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik dan meningkatnya resiko salpingitis. Hubungan seksual dan menstruasi retrograd juga menjadi salah satu cara terjadinya infeksi ascendens. Selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi servikal melalui limfatik parametrial atau juga penyebaran secara hematogen dari fokus infeksi lain. Lalu epidemiologinya, bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah yang menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor resiko independen untuk salpingitis sebagai akibat dari peningkatan resiko karena beberapa mitra. Prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15-25 tahun. Terus faktor resikonya sering berganti pasangan, aktivitas sosial pada usia remaja, pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubo ovarium, dan kehamilan ektopik. Komplikasinya, infertilitas, infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopy secara permanen sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi juga dapat menyebar ke indung telur dan rahim. Kehamilan ektopik dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba Fallopy. Resiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis
atau radang panggul lainnya adalah sekitar 1:20. Penata laksanaan salpingitis disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit, penggunaan antibiotik obat tertentu hingga operasi dapat disarankan dokter untuk penyembuhan salpingitis. Lalu pencegahannya, lakukan kegiatan seksual yang sehat, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan. Segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa. Saling terbuka kepada pasangan, pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat, hindari atau pantangan hubungan seksual beberapa saat khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Nah, lalu selanjutnya ada baik klinis yang kedua adalah inclusion cyst. Definisinya sendiri atau sering disebut dengan kisma epidermoid adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Kista epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun pada beberapa kasus, kista ini dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Etiologinya, inclusion cyst terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tumbuh sel-sel kulit mati terjebak di dalam kulit. Kondisi ini dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Patofisiologi inclusion cyst berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gap yang bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punktum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milia yaitu kista epidermoid kecil, temporer, umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Faktor resikonya, orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Komplikasinya, peradangan. Kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Infeksi karena kista yang pecah atau kanker kulit. Itu untuk komplikasinya. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Lalu penata laksanaannya. Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus atau air bersih, dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Lakukan luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi, suntikan
kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan yang nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Pencegahannya melindungi kulit dari paparan sinar UV, jangan mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke uterus unicornuate. Definisinya, kondisi ini terjadi hanya ketika rahim wanita berukuran setengah dari normal dan memiliki satu saluran tuba falopi. Kelainan yang disebut juga uterus dengan satu tanduk ini disebabkan oleh jaringan yang membentuk rahim tidak berkembang dengan baik. Etiologinya, rahim unicornuate terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya 2 tabung bergabung membentuk rahim. Ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicornuate. Penyebab dari perkembangan janin yang tidak normal ini belum diketahui. Epidemiologinya, uterus unicornuate relatif jarang terjadi, mewakili Mullerian 2,5 sampai 13,2% dari semua malformasi uterus. Ini terjadi pada 0,1% dari populasi yang tidak terpilih dan lebih umum pada wanita dengan infertilitas 0,5%, keguguran 0,5%, atau keduanya 3,1%. Gejalanya yaitu sakit perut jika ditemukan sisa rahim lainnya, kesulitan hamil, komplikasi selama kehamilan dan atau persalinan, termasuk persalinan prematur, keguguran, dan kelahiran sungsang atau kaki pertama. Penata laksanaannya operasi laparoskopi untuk pengangkatan hami uterus yang tidak berhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi, termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang kaki lebih dulu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke ginatresia. Definisinya sendiri, tidak ada lubang normal pada lumen tractus genitalia wanita dari tuba falopi sampai vagina. Anomali ini mungkin bawaan atau dapat karena cedera, penyakit, atau pelengketan jaringan. Klasifikasi ginatresia ini dibagi dengan kongenital. Paling sering terjadi atresia hymenalis di mana hymen tidak berlubang. Lalu aquisita, perlengketan saluran serviks atau vagina karena radang GO, dipteri, partus, serta senilitas. Epidemiologinya, 47 pasien dilibatkan dalam penelitian ini. 8 pasien 17,0% datang dengan ginatresia kongenital. Penyebab paling umum adalah sindrom Mayer-Rokitansky, Kuster, Hauser. 4 pasien 50%, 39 pasien 83,0% datang dengan ginatresia didapat. Lalu etiologi. Penyebab utama adalah Fusarium herbal, 30 pasien 7,69%. Fusarium herbal digunakan untuk mengobati fibroid. 23 pasien 76,7%. Prolaps uterovaginal 10,0% dan infertilitas 2,267%. Dan untuk melakukan aborsi 2,7%. Usia pasien yang menggunakan Fusarium herbal berkisar antara 18 sampai 50 tahun. Rata-rata 36 1,24 tahun. Penyebab lain ginatresia didapat adalah cedera lahir. Penata laksanaannya, cedera lahir
6 pasien 15,4%, dan mutilasi alat kelamin wanita 2,15%. Sekarang kita masuk ke penata laksanaan pengobatan ginetresia karena adesi pada terutama bedah penggunaan dilator tidak memadai karena vagina yang mengalami divakularisasi dan jaringan parut tidak memiliki elastisitas untuk serat yang akan dipotong. Penata laksanaan bedah dapat berupa eksesi sederhana atau rekonstruksi vagina lengkap, dan itu tergantung pada tingkat kerusakan. Prosedur bedah untuk rekonstruksi termasuk microwave vaginoplasti, di mana ruang dibuat di jaringan ikat antara rektum dan kandung kemih dengan menggunakan cangkok kulit split thickness dari paha anterior atau bokong pasien. Lainnya termasuk penggunaan myokutan, peritoneum, segmen usus, dan cangkok untuk membuat vagina baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila masih terbata-bata atau bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.